Salam jumpa kembali dalam acara khusus RRI Bandung memperingati 1 Juni Hari Lahir Pancasila bersama saya, Widi Kurniawan. Pemirsa dan pendengar, ketika berbicara Pancasila, maka nilai-nilai ideologi itulah yang penting bagi bangsa Indonesia. Kami menghadirkan satu dialog khusus bersama tokoh yang sangat paham bagaimana tentang pembumian nilai-nilai Pancasila, yakni Profesor Hermaya Suradinata. Beliau pernah menjadi Gubernur Lemhanas dan sekarang beliau adalah Ketua Dewan Pakar BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Prof. Hermaya, apa kabar, Prof? Alhamdulillah, terima kasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Jadi kalau salam Pancasila mesti gini, Prof, ya? Mesti angkat. Apa maknanya, Prof, ini, Prof? Ya, artinya bahwa kita selalu menghormati sesama manusia, siapapun, karena kita adalah manusia yang hidup damai, mengangkat nilai-nilai Pancasila itu dengan cara saling menghormati. Dan itulah keharmonisan bagi kehidupan, karena kita berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi pemirsa dan pendengar, jangan lupa salam Pancasila. Ya, Prof, ya? Ya, salam Pancasila. Saya pernah diajarkan oleh Pak Sutrisno. Itu Iya. posisinya mesti ada tepat gini, Prof, ya? Ya, ya, Jadi jangan salah pemirsa dan pendengar. Salam Pancasila. betul, salam Pancasila. Tanggal 1 Juni itu khas sekali, Hari Lahir Pancasila. Kalau berbicara 1 Juni, apa yang ada dalam pemikiran Profesor Hermaya? Dalam menggali nilai-nilai Pancasila itu, Bung Karno selalu mengingatkan tentang Atita, Wartamana, dan Anagata. Apa artinya? Bahwa Pancasila itu ada sejarahnya, Atita, masa lalu. Dan menggali nilai-nilai Pancasila dari bumi Indonesia itu tentu dengan sejarah yang begitu panjang. Kita ingat adanya kebangkitan nasional. Kemudian kita ingat ada Sumpah Pemuda. Belum lagi sebelum-sebelumnya para pejuang untuk menuju ke kemerdekaan bangsa Indonesia itu penuh dengan perjuangan. Untuk apa? Mendirikan sebuah bangsa yang bernegara. Tentu harus berideologi. Karena bangsa dan negara yang tidak memiliki ideologi adalah sejatinya bukan negara. Tetapi dengan adanya ideologi, maka sejatinya negara itu berideologi. Lahir dari kebutuhan rakyat bangsa itu sendiri. Dan itulah yang disebut dengan Atita. Bagaimana dengan kehidupan sekarang? Tentu adalah karena kita akan memperingati 1 Juni 2024 ini yang merupakan sejarah yang begitu sangat punya dokumentasi yang bisa dijadikan landasan cara kita untuk bagaimana nilai-nilai ini dibutuhkan oleh masyarakat. Maka mari kita lihat kondisi kehidupan saat ini. Wartamana yang bisa melihat bahwa aktualitas refleksi Pancasila itu akan tetap hidup dalam nilai kehidupan di zamannya. Bahkan bukan saat ini saja, tapi masa yang akan datang. Sehingga dinamika Pancasila ini memang mengalami tantangan, tapi juga harus tetap hidup karena negara ini juga harus tetap ada. Begitu ideologi Pancasila diganggu, negara ini hidupnya pasti terganggu. Bahkan keutuhan yang ada di dalam sila-sila Pancasila itu tidak lagi jadi persatuan Indonesia, tapi mungkin bukan lagi menjadi negara NKRI. Kenapa? Ya karena sudah tidak lagi menerapkan nilai-nilai yang luhur dari Pancasila yang bersifat universal, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia diakui. Inilah pandangan apa yang disebut dengan Volksgeist, seperti yang diucapkan tanggal
Mei tahun 1945, ya, bahwa kita harus berlandaskan ideologi itu lahir dari jiwa bangsa yang disebut dengan Vologese. Dan jiwa bangsa Vologese itu lahir dari apa yang disebut dengan Welansung. Welansung itu apa? Pandangan bahwa ideologi Pancasila itu bukan hanya berlaku saat ini, tetapi berlaku selamanya. Pandangan dunia, pandangan selamanya. Pandangan bagi bangsa Indonesia melihat selamanya. Itulah makanya Welansung itu sebagai pandangan yang tiada bertepi, tetapi pandangan yang terus dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Bagaimana supaya ini tetap dibutuhkan? Maka nilai-nilai Pancasila ini harus juga diperkuat, ya, dengan apa yang disebut dengan filosofi Bronslang. Ada dasar filosofinya bisa melalui ilmunya, pengetahuannya, kehidupannya. Sehingga pemirsa, terutama para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita bangsa Indonesia sudah memiliki ideologi Pancasila yang lahir digali dari bumi Indonesia. Ini tidak mudah karena memang negara lain tidak mungkin bisa untuk menirunya, karena karakter sebuah bangsa lahir dari kehidupan yang nyata pada masyarakat yang sudah membumi, sehingga karakter itu harus dibangun. Sering kita sebut dengan nation character building, dan itu di dalamnya harus selalu ada yang disebut dengan revolusi mental, mental revolution. Itu yang harus kita bangun dalam pendidikan yang ada, baik di tingkat keluarga, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ditanamkan yang paling bawah, bahkan ditanamkan sejak masih di dalam rahim, masih di dalam seorang ibu. Karena di dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila itu bukan setelah lahir saja. Ibunya yang sedang mengandung pun harus sudah berpikir dan hatinya Pancasila. Ada di situ yang disebut dengan, kita sebut istilah dalam ilmu kedokteran itu, ya tentu saja apa yang disebut dengan pandangan tentang bagaimana manusia itu terlahir itu karena adanya Dracula tadi. Tapi sebelum Dracula ada Morola. Yeah. Sebelum ada Morola itu apa yang disebut dengan ovum. Sebelum ovum sperma. Itu sebuah proses semua itu sehingga terwujud menjadi manusia. Ya. Pemirsa dan pendengar RRI, kita masih dalam acara wawancara khusus 1 Juni bersama dengan Profesor Hermaya Suradinata. Prof, kalau orang bicara 1 Juni, ini kan sebelum Indonesia lahir, Prof. Agustus 17, tapi 1 Juni diperingati sebagai Hari Pancasila. Kenapa, Prof? Di dunia ini semua negara, Amerika termasuk, konstitusi ideologi dulu yang ada. Karena disitulah semangat lahirnya sebuah bangsa yang menegara itu karena adanya kesepakatan dulu bersama dari kehidupan masyarakat itu. Jadi ada tekad, berbeda-beda suku, budaya, adat istiadat, dia ada dalam satu bangsa Indonesia,
maka perlu menjadi sebuah negara. Itulah makanya kehidupan masyarakat itu dalam nilai-nilai universal Pancasila itu sadar bahwa Indonesia itu merdeka berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Makanya selalu dimulai kita dengan ketuhanan yang Maha Esa. Menanamkan kepercayaan kita yang utama adalah adanya Tuhan yang memberikan suatu kekuasaan tertinggi kepada manusia, yang tidak ada manusia yang melebihi Tuhan. Karena justru manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam surat Ar-Rahman itu kan kuciptakan manusia. Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan. Khalaqal insan menciptakan manusia. Tapi dibuat dulu peraturannya. Apa itu yang harus dijadikan kalau untuk umat Islam? Al-Quran dulu urutannya, baru khalaqal insan, setelah alamal Quran. Nah, itu artinya ditanamkan dulu. Sebelum menjadi sebuah negara, ada ideologi. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan dan kesatuannya dulu diikat. Ayo mari kita bersama. Itu makanya di situ ada hologis. Jiwa bangsa bersatu. Itu hologis. Nah, ditanamkan dulu. Dari mana? Dari akar kehidupan masyarakat yang paling bawah. Kemudian ada yang disebut dengan pandangan. Well and shown. Bagaimana kita melihat jauh ke depan bahwa setelah kita negara ini harus hidup selamanya. Maka perlu ada ideologi tetap tadi itu Pancasila. Persatuan dan satuan. Kemanusiaan, persatuan dan kesatuan. Baru situ ada kerakyatan. Bagaimana rakyat ini yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, bukan kebijakan ya. Kebijaksanaan. Baru kita akan melihat bagaimana keadilan sosial agar masyarakat ini dengan ideologinya tadi, ya, pemerintahan terbentuk, ya, kemudian negara itu di dalamnya itu ada pemerintahan, ada rakyat, ya, ada batas wilayah dan pengakuan. Nah, makanya pengakuan itu bagaimana? Oleh dunia juga. Ya, inilah yang menjadi pemikiran mengapa negara ini ya lahir setelah lahirnya Pancasila sebagai ideologi. Memang ada pendapat para pakar lain, Pancasila bukan ideologi. Ada. Tapi ada juga yang mengatakan Pancasila pandangan hidup. Tapi yang benar menurut saya, Pancasila adalah ideologi. Pancasila adalah falsafah. Pancasila adalah pemersatu. Pancasila adalah pandangan hidup. Prof, Ya. kenapa kemudian kita bersepakat? Kan orang bertanya-tanya, Prof, ya. Kenapa sih kok Pancasila? Ada apa dengan Pancasila? Sehingga kita bersepakat bahwa itu adalah, tadi Prof sampaikan, ideologi dan falsafah negara, Prof. Ini nilai-nilai yang sangat memiliki esensi yang mendasar. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila itu bisa mempersatukan berbagai suku, budaya, adat istiadat, bahkan agama. Dengan Pancasila kita merasa satu bangsa. Berbeda bahasa, suku, budaya, adat istiadat, dan bahkan agama. Tetapi dengan Pancasila kita bersatu. Itu yang melandasi mengapa kita butuh Pancasila. Menghormati perbedaan. Indah. Itulah negara kita yang karakternya kepulauan, suku budaya adat istiadatnya berbeda-beda, potensi alamnya yang melimpah ruah. Maka inilah Indonesia dengan nyur melambainya. Begitulah menurut para ahli geopolitik dunia, Indonesia itu adalah jantungnya dunia. Posisinya dalam geostrategi adalah sangat strategis. Bayangkan khatulistiwa membelahnya. Tidak ada satu negara sesubur Indonesia. Apa saja bisa tumbuh. Burung makan biji jatuh tumbuh dia.
Nah, di negara lain untuk menumbuhkan sebuah tanaman harus disiram, dirawat. Di Indonesia rumput pun dipotong-potong. Di negara lain cari rumput susah. Nah, itu kan kemakmuran, dan ini harus dihormati, dihargai, apa yang disebut dengan jiwa bangsa, vologis. Nah, jiwa bangsa ini harus ditanamkan, tumbuh berkembang sebagai sebuah kebutuhan oleh seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Inilah para pemirsa dan khususnya para pendengar, ya, dimanapun berada, pendengar radio Republik Indonesia, karena radio Republik Indonesia ini punya sejarah yang membumikan di seluruh dunia kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahkan sekarang Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya semboyan yang ada dalam Pancasila, tapi semboyan dunia yang diakui oleh United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dicanangkan oleh Guterres, Sekjen PBB, ya, Antonio Guterres, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah pedoman kehidupan bagi negara-negara maju dan berkembang di dunia ini. Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana? Dari Pancasila. Itu makanya di Lemhanas yang akan memperingati, yang baru memperingati 20 Mei, itu adalah kebangkitan dan Bhinneka Tunggal Ika, Tanama Dharma Mangruwa. Kebenaran itu tidak ada yang mendua. Satu, Pancasila. Dekat sekali, Prof, ya? Kebangkitan nasional 1 Juni lahir Pancasila. Dekat sekali, Prof, ya? Ya, sebuah proses. Bangkitnya, lahirnya Pancasila itu kena kebangkitan. Kebangkitan. Lahirnya Pancasila itu dari kebangkitan, terus Sumpah Pemuda. Sumpah daripada para pemuda 28 Oktobernya juga. Sebelumnya lagi kan, tahun 2028 itu. Ini sebuah proses, 1904. Juga begitu, bangkit sebelumnya lagi. Ini sebuah atita, sebuah sejarah, jas merah. Ya. Jangan sekali-kali lupa dengan sejarah. Lupa sejarah. Ya, ini yang perlu kita sama-sama belajar tentang Pancasila yang tidak pernah akan berujung akhir daripada Pancasila, tapi karena Pancasila ini dinamikanya sangat mengikuti perkembangan, bahkan berlaku untuk masa yang akan datang. Siap. Pemirsa dan pendengar RRI, Pancasila itu ada 5 sila, ya Prof, ya? Ya. 5 sila yang mendasari menjadi falsafah bangsa Indonesia. Kalau Prof Ermaya berkenan, nilai-nilai dari sila 1, sila pertama, 2 sampai 5, boleh jelaskan, Prof? Ya, wah, terima kasih. Saya senang sekali karena terus terang saja secara pribadi saya harus menerapkan ini dalam kehidupan keseharian. Tapi bukan hanya untuk diri saya, tapi juga untuk bangsa Indonesia, masyarakat yang berminat untuk, harapan saya untuk berlaku di Indonesia. Saya mendirikan sebuah kampus yang namanya Kampus Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia di Subang. Ada pendidikan yang diikuti oleh seluruh Indonesia, termasuk juga di dalamnya ada SMA. Dimulai bahkan di dalamnya ada taman kanak-kanak. Kita buat juga. Apa yang kita lakukan? Sila Pancasila yang kita terapkan di Astahanas itu. Pertama adalah dikenalkan dulu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa seorang anak terlahir, ya, dibesarkan, tumbuh, itu akan lahir dengan kesadaran bahwa ternyata kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa itu tentu diakui oleh semua agama manapun yang mengakui bahwa Tuhan itu ada yang menciptakan manusia ini. Dan dengan ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus bisa menerapkan bagaimana kehidupan, ya, dengan ucapan, sentuhan dari hati yang dalam,
ya tentang gimana kita berucap secara santun, permisi, mohon maaf dan seterusnya. Kalau di Sunda punten kalau lewat sama orang tua, bukan minggir-minggir saya mau lewat. Nah, itu sudah tidak lagi menggunakan nilai-nilai Pancasila, tapi punten, permisi kan. Itu kan kesantunan budaya bangsa itu juga kena tertanam dari mulai ketuhanan yang Maha Esa yang tanamkan dari hatinya. Karena di dalam ilmu psikologi sosial kan ada yang disebut dengan res cognitan dan res extensa. Res cognitan itu ditanamkan pada hatinya, res extensa ditanamkan pada pikirannya. Bagaimana supaya pikiran itu yang penuh dengan emosi dikendalikan oleh hati, agar emosinya terkendali, pikirannya baik, sesuai dengan nilai-nilai kebenaran yang ada dalam hati. Itu adalah kena pada Tuhan. Nah, itulah makanya dibangunlah tempat daripada ibadah yang utama dalam sistem pendidikannya. Di tempat pendidikan itu, diasramakan, boarding school, itu harus tempat ibadah yang utama. Yang utama, semua agama. Misalnya saya membangun gereja, ada. Membangun wihara, saya bangun, ada. Membangun untuk Hindu, pura. Saya bangun pura. Bangun masjid. Saya bangun masjid. Kenapa? Jadi sebelum belajar di kelas, ingat dulu Tuhan. Jadi mempraktekkan kehidupan itu, kalau hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa mengucapkan, mempraktekkan sikap perilakunya dengan ketuhanan yang Maha Esa, tidak akan bisa nilai Pancasila diterapkan. Maka itulah dimulai ditanamkan tentang bangsa Indonesia memang harus bertuhan dan berketuhanan yang Maha Esa tadi, Tuhan yang Maha Kuasa, semuanya itu Tuhan. Maka kalau sudah kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, barulah nanti akan ada kehidupan sesama manusia. Maka kemanusiaan di sini, kalau sudah dekat dengan Tuhan, pastilah menghormati dengan kemanusiaannya. Nah, bagaimana menghormati berbeda pendapat saja? Jangan mengatakan kamu salah, Anda salah. Tapi maaf, saya punya pendapat seperti ini, barangkali bisa dipertimbangkan. Kan menghormati. Ini kan perlu diskusi, jangan sampai nanti orang belum selesai stop, saya sudah tahu. Di mana saya tahu orang belum diucapkan suruh stop bicara? Itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi itu makanya perlu ketuhanan yang Maha Esa itu tahu. Hanya Tuhan yang tahu kok bilang stop bicara, saya sudah tahu. Jadi hubungan manusia itu akan bagus ketika dia memahami aspek ketuhanan tadi. Ketuhanan pertama. Kedua, kemanusiaan tadi. Nah, kemanusiaan tadi akan bisa. Dia akan hidup dinamis sesama manusia. Karena dia sudah memahami bagaimana berketuhanan tadi. Bahwa, ternyata kita punya hati ini. Manajemen kalbu itu ada dalam hati kita. Begitu kita berkemanusiaan, kalau kita mau menolong lewat di jalan, ada orang yang mau kita bantu, ada orang yang mau menjalankan bagaimana perlu bantuan, tidak usah tanya kamu agamanya apa baru dibantu, enggak, langsung dibantu dulu. Itu kemanusiaan. Kemanusiaan seperti ini praktek dalam kehidupan sesama manusia. Jadi bukan menghafal satu, ketuhanan Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang beradab, yang adil itu kalau sudah mempraktekkan bagaimana sesungguhnya kemanusiaan itu diwujudkan. Ya, kalau ada yang berduka, tetangga datang, gitu. Kemudian komunikasi silaturahmi selalu dilakukan dengan baik. Tegur sapa, itu juga bagian kemanusiaan, tolong menolong. Nah, baru dari situ bukan berarti berurut, tapi suatu saat juga sila Pancasila itu bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi. Nah, kalau itu pada sila yang ketiga, yaitu tentu persatuan.
dan kesatuan itu akan terbentuk. Pertama, sudah ditanamkan persatuan. Kedua, kemanusiaan. Kalau sudah saling menghormati semua, dia akan bersatu. Kenapa? Kita sudah memahami, oh dia ini orang baik, oh ini orang yang perlu kita tolong, oh inilah selama ini kita hidup ternyata tanpa yang lain kita tidak hidup sempurna. Kita pakai baju kena orang lain, kita pakai sepatu kena orang lain. Kita hidup juga kena komunikasi dengan orang lain. Ini kan sudah mulai persatuan dan kesatuan. Kalau ini terbentuk, maka sebuah negara pun akhirnya, sebuah bangsa pun perlu persatuan dan kesatuan. Sebuah bangsa yang besar perlu persatuan dan kesatuan. Ini baru kita akan menginjak yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan itu sudah dari persatuan dan kesatuan tadi. Nah, bagaimana masyarakat, begitu banyak masyarakat Jawa Barat, masyarakat tiap-tiap provinsi seluruh Indonesia, para pendengar ini, masing-masing provinsi kan jutaan. Nah, tapi kan kita membutuhkan wakil-wakil rakyat. Ya, dengan apa ya? Demokrasi, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya istilahnya bukan kebijakan, tapi kebijaksanaan. Ada wise, ada wisdom di situ. Nah, kalau ini muncul sebuah demokrasi dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tadi, itu akan terwujud bagaimana keadilan sosial nantinya. Nah, inilah makanya sebuah proses bagaimana demokrasi Pancasila ini yang harus ditanamkan, bahwa bukan saja bagaimana dikenalkan, tetapi justru yang harusnya bahwa demokrasi Pancasila itu dibutuhkan dalam kehidupan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itulah yang akan melahirkan hasil daripada keadilan sosial. Jadi begitulah sebuah proses sila-sila Pancasila dan ditanamkan di sebuah aktivitas SMA yang dipimpin oleh Komjen Direktur SMA-nya Pak Eko, mantan Gubernur Akpol, kemudian ada Kepala Sekolah Yanto dan Pak Hasto, mantan Kepala RRI kita di sini, kemudian Pak Yanto. Ini semuanya ada di dalam wadah kampus pembangunan karakter bangsa Indonesia yang dipraktekkan dalam kehidupan, cara berpikir, cara berucap, cara bertindak. Karena hasil penelitian dunia terhadap manusia itu bahwa behavior itu 85%, 82%, sedangkan ilmu dan teknologi itu hanya 15%. Jadi ayo kita bangun behaviornya, sikap perilakunya dengan berlandaskan sila-sila Pancasila yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kalau setiap manusia sudah bersatu, menghormati dengan kemanusiaannya, dengan persatuannya, dengan perwakilannya, insya Allah akan terwujud keadilan sosial. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat
dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Baik pemirsa dan pendengar, kita memiliki satu hal yang menarik untuk didiskusikan. Secara value, secara dasar negara kita sudah punya. Tapi saya ingin tahu juga bagaimana pandangan Prof. Ermaya soal semua ini dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana Prof? Wah, terima kasih. Ini luar biasa Pak Wiji, Kepala Radio Republik Indonesia Bandung, yang sangat luar biasa pertanyaannya, dan ini adalah satu pandangan bagaimana mempraktekkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ketahui bahwa sekarang ini bangsa Indonesia sudah memiliki apa yang disebut dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Itu adalah sebagai konsideran pertama Pancasila. Nah, dengan demikian maka semua undang-undang, peraturan-peraturan itu berlandaskan pada Pancasila dalam kehidupan keseharian, baik termasuk dengan kehidupan demokrasi Pancasila itu sendiri. Kita ketahui demokrasi Pancasila ini sekarang sedang mendapatkan suatu tantangan, bahkan ancaman menurut saya, membutuhkan deteksi dini terhadap apa yang disebut dengan ideologi transnasional. Ideologi transnasional ini sangat masif, mengajarkan tentang ideologi dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, karena intinya adalah bagaimana landasan itu berdasarkan menurut salah satu agama semata. Sementara Pancasila ini menghormati semua agama, dan itu hidup di negara kita ini dengan harmonis. Kalau transnasional ini masuk untuk merubah ideologi Pancasila, maka tentu pasti akan terganggu ideologi Pancasilanya dan terganggu kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Makanya dibangunlah suatu demokrasi yang berasaskan nilai-nilai Pancasila ini harus dengan nilai-nilai kebenaran dari nilai Pancasila itu sendiri. Bayangkan, suatu penegakan aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dibutuhkan bahwa penegakan aturan itu didasarkan pada nilai kebenaran, bukan nilai persepsi. Karena nilai kebenaran itulah yang akan menentukan persepsi. Dengan nilai kebenaran, insya Allah akan diterima oleh semua pihak. Tentu ada pihak tertentu yang tidak sesuai, ya. Tetapi ingat bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Ya, istilah lain itu ada yang disebut dengan apa yang dikatakannya dengan bagaimana kebenaran itu
akan tetap ada, maka kemenangan itu akan tetap diperoleh. Apapun kebenaran itu terganggu dengan apapun, kalau tetap benar, maka kemenangannya akan tetap ada. Tapi orang banyak sekarang untuk memperoleh kemenangan tanpa kebenaran itu ada. Tapi kebenaran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila itu sejatinya itu yang namanya kebenaran berdasarkan ideologi Pancasila. Begitu kita beralih tidak lagi berlandaskan kebenaran ideologi Pancasila, kemenangan dia peroleh, maka itu bukan karena berdasarkan ideologi Pancasila. Dan itu suatu saat tidak akan bisa menjadi sebuah kemenangan sejatinya. Karena sejatinya kemenangan itu adalah dari kebenaran, dari nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia. Itu yang disebut dengan nilai-nilai, apa yang disebut dengan vologis, jati diri bangsa. Nah. Jadi Prof, kita sudah mau berakhir dialog ini. Apa yang menjadi kunci bagi Pancasila dan bagi bangsa Indonesia supaya Pancasila tetap langgeng, Prof? Ya, makasih Pak Wiji, luar biasa. Pemirsa, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun berada, kita membutuhkan kesadaran. Kesadaran itu harus lahir dari setiap individu. Kesadaran membutuhkan tentang nilai-nilai Pancasila. Bagaimana kita bisa mempercayai terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan? Tadi saya jelaskan bahwa semakin meningkat iman dan takwa kita kepada Tuhan, itu menunjukkan bahwa kita pengakuan terhadap Tuhan. Kemudian dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang hakikinya ada di dalam hati kita, itu yang akan terlahir bagaimana kemanusiaan. Diri kita, diri orang lain, saling menghormati. Kalau sudah saling menghormati, persatuan dan kesatuan itu menjadi hakiki daripada kekuatan negara kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan tentu dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dan keadilan sosial akan terwujud dengan sendirinya karena ada kesadaran di mana Pancasila ini sebuah kebutuhan dalam kehidupan keseharian bagi masyarakat Indonesia. Jangan sampai Pancasila ini menjadi kebutuhan bagi negara lain, ya, seperti yang disampaikan oleh oleh Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, bahwa ternyata Bhinneka Tunggal Ika dibutuhkan oleh bangsa-bangsa negara lain. Tetapi kita ada, memang Bhinneka Tunggal Ika itu adalah apa yang ada di dalam Pancasila, maka kita hidup keseluruhan Pancasila, di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi kita semua para pendengar, semoga selalu diberikan barakah dari Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan kita membangun bangsa dan negara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pemirsa dan pendengar, tadi wawancara khusus kami peringatan 1 Juni 2024, hari lahirnya Pancasila, bersama dengan Ketua Dewan Pengarah BPIP, Profesor Ermaya Suradinata, dan juga sebagai Ketua Pembina Lembaga Pendidikan dan Latihan Astahanas. Betul, Prof, ya? Ya. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Sampai jumpa di wawancara khusus berikutnya. Terima kasih.